Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Sudah sarapan apa belum pagi ini? Sudah. Sudah semua? Sudah. Oke, pagi ini pelajaran matematika kita mulai dengan berdoa ya. Setelah ini silakan tundukkan kepala kalian sejenak, dikumpulkan nyawanya semua ya. Jadi Bu Vina harap kalian hadir di sini penuh, tidak hanya fisiknya saja, tapi juga jiwa raganya di sini. Yang jiwanya masih ketinggalan di kasur tadi pagi ya, silakan diambil dibawa ke sini ya. Yang masih ketinggalan di jalan jiwa raganya dibawa ke sini ya. Jadi yang di sini itu fisik, tidak hanya fisik, tapi juga jiwanya di sini semua penuh fokus kita belajar matematika bersama. Oke ya, kita berdoa, tundukkan kepala ke bawah dulu, fokus dulu, baru berdoa ya. Silakan Gaten dipimpin berdoa. Baik, mari semuanya sebelum mengawali pembelajaran matematika pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa percaya masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Bu Vina, cek kehadiran dulu ya. Ahmad Iksal, Aida, Resa, Almalia, Alfiza, Amira, Anissa Jazilata, Anissa Maharani, Arvela, Aura, Candy, Cinta, Joyce sakit. Ada suratnya tadi? Ada ya? Afrilian, Fairuz Aska, Farah Aisyah, Faradis, Federica, Fiarla, Gaten, Gafrila, Kansa, Kirana, Lukfian, Safan, Fatih, Hamdan, Rofif, Ubay, Nabila, Nafisi, Revalina, Syifa, Tiara, Dini, Zaki. Oke, baik. Satu anak yang tidak hadir ya. Baik. Hari ini kita melanjutkan materi kita sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya, materinya apa? Materi sebelumnya? Barisan dan deret geometri. Barisan dan deret geometri ya. Kita ingat-ingat sebentar. Barisan dan deret geometri. Nah, apa pengertian dari barisan geometri? Angkat tangan, ada yang bisa menyampaikan? Oh ya, dibuka dulu bukunya kalau lupa. Diingat-ingat dulu. Ya, ada yang mau angkat tangan? Nafisi, ya, Metrika. Ketukar soalnya. Ya, gimana? Barisan geometri. Ya, jadi suatu barisan yang setiap dua suku yang berurutan punya beda yang sama. Loh, kok beda? Kalau beda apa? Aritmatika ya. Kalau geometri rasio. Oke. Yang kedua, apa rumus suku ke N dari barisan geometri? Fn, UN, AN,
Angkat tangan? Ya, Amalia. Suku ke N yaitu UN sama dengan UN. kali N pangkat N min 1. Oke, UN sama dengan A dikali N OR. Pangkat N min 1. Oke, A-nya apa? A-nya? Suku pertama atau satu, R-nya? Rasio. Oke. Pertanyaan ketiga, berapa suku ketujuh dari barisan 2, 4, 8, dan seterusnya? Ayo, coba dihitung dulu. Kalau sudah bisa angkat tangan. Rasionya berapa berarti itu? Rasionya 2, A-nya? A-nya 2. Berapa hasilnya? Ada yang sudah ketemu? Ya, Tiara? 128. Ada yang lain? 256. Ada yang lain lagi? 128. Ada lagi ya? Oke, coba kita hitung ya. Yang ditanyakan adalah O7. A-nya berapa tadi? 2. Rasionya? 2. Rasio diperoleh dari mana? Suku kedua diperoleh, rasio diperoleh dari suku kedua dibagi suku pertama. Suku keduanya 4, suku pertamanya 2, hasilnya 2. Oke, kita masukkan ke sini. Berarti U7 sama dengan 2 kali 2 pangkat 7 min 1. 2 kali 2 pangkat 6. Di sini ada 1. Berarti 2 kali 2 pangkat 7. Berapa sama dengan? 2 pangkat 6 itu berapa saja? 64. 64 kali 2 lagi. Sampai di sini sudah mulai ingat? Oke. Nomor 4 sekarang. Apa pengertian dari deret geometri? Tadi baris, sekarang deret. Bedanya baris dan deret itu apa? Boleh. Ayo, Sa, mau angkat tangan? Oh iya, Reza. Jumlah suku-suku penyusun barisan bilangan. Oke, jumlah dari suku-suku penyusun dari suatu barisan. Berarti deret itu sama dengan jumlah dari barisan. Oke, nomor 5. Apa rumus suku ke N dari deret geometri? Berarti ini apa? SN apa UN? SN. SN rumusnya apa? Katakan. Ada yang mau menjawab? Ada yang mau angkat tangan? Oh ya, Amalia lagi. SN SN yang pertama yaitu A dalam kurung N min 1 per kurung Per? R min 1. Oke, ini syaratnya apa? R tidak boleh harus lebih dari 1. Oke, rasionya lebih dari 1. Ini yang pertama. Yang kedua, SN sama dengan A 21 min R pangkat N tutup kurung per 1 min N untuk rasio di bawah 1. rasio kurang dari 1. Oke. Terus kemudian untuk menjawab nomor 6, berapa jumlah 7 suku pertama dari barisan 2, 4, 8? Di jumlah berarti 2
ditambah 4 ditambah 8 dan seterusnya. Suku ketujuhnya tadi kan 128 ya. Berarti sampai ditambah 128. Ini S berapa? S7. Berapakah jumlahnya? Pakai nomor 1 apa nomor 2? Kenapa? Rasionya lebih dari 1. Ayo dihitung berapa hasilnya. Ayo Viv, dicoba. Pakai nomor 1 karena rasionya lebih dari 1. Aska sudah ketemu? Sudah. Berapa? 254. Oke, ada yang ketemu yang lain? 127. Oke, 254, 127. Ada yang lain lagi? Ketemu berapa? Sama? 254. Oke, kita coba ya. Pakai yang nomor 1. S7, sorry. A-nya berapa? 2. Dikali R-nya berapa? 2 pangkat 7 dikurangi 1 per 2 kurang 1. 2 pangkat 7 tadi berapa? 128 dikurangi per 1. Berarti 2 kali 127. Berapa? 254. Sampai di sini ada pertanyaan? Mengingat-ingat dulu pertemuan sebelumnya. Sudah ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk hari ini kita mau belajar apa? Ya. Nah, ini ya. Hari ini tujuan pembelajarannya kalian akan diberikan masalah dalam kehidupan sehari-hari terkait konsep barisan dan deret geometri. Dengan berdiskusi, peserta didik dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari terkait konsep barisan dan deret geometri dengan benar dan percaya diri. Ya, tujuan pembelajarannya. Untuk penilaiannya hari ini, kalian nanti akan dinilai tentang kerjasama kelompok, bernalar kritis, kemandirian, kemudian ada LKPD dan kuis. Ya. Nah, ini masalah yang kita mulai hari ini. Pertanyaan pemantaian pertama, ada yang tahu berapa jumlah penduduk di Indonesia saat ini? 2.200.000. Nah, nanti dibuka ya, cari referensi ya nanti ya. Nah, terus apakah kamu tahu apa itu pertumbuhan penduduk? Pertumbuhan penduduk. Kalian tumbuh nggak? Awalnya apalah keluar langsung SMA kelas 10? Ya, keluar dulu, baby dulu, habis itu TK, SD, SMP, baru SMA. Itu namanya pertumbuhan ya, semakin banyak. Oke, apa dampak dari pertumbuhan penduduk bagi ekosistem alam di Indonesia dan dunia global? Ya. Kalau penduduknya pertumbuhannya semakin cepat, berarti bagaimana? Semakin bahaya apa enggak? Kalau di desamu itu biasanya satu desa itu hanya cukup untuk menampung 100 rumah misalkan, tiba-tiba pertumbuhan penduduknya meledak, harus membangun 1000 rumah. Nah, taruh mana ya kan? Akhirnya pohonnya ditebang. Ya kan, sawahnya dibuat rumah dan lain sebagainya. Nah, kita hari ini akan belajar seperti itu, tentang hal itu ya. Nah, ini ya. Di Indonesia merupakan salah satu negara yang punya jumlah penduduk terbanyak di dunia. Indonesia menempati peringkat keempat setelah Cina, India, dan Amerika Serikat.
Ya. Jumlah penduduk di Indonesia mengalami peningkatan signifikan berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik dalam kurun waktu 1 dekade terakhir. 1 dekade itu berapa tahun, Cah? 10 tahun, ya. Jadi jumlah penduduk di pertengahan tahun 2024 itu ada 281 juta jiwa. Ya. 281 juta jiwa. Dan semuanya ini, hampir semuanya ini mengkonsumsi nasi. Ada yang di sini satu kelas ini tidak mengkonsumsi nasi, misalkan tidak suka perutnya tidak cocok sama nasi, harus makannya nasi jagung atau kentang gitu, tidak mengkonsumsi nasi sama sekali ada? Atau lagi diet? Lagi diet? Tidak ada, tidak ada. Bu Vina yang harusnya diet ya. Ya, 90% tidak semua orang mengkonsumsi nasi ya. Tapi 90% orang Indonesia itu mengkonsumsi nasi. Kalau dalam 1 hari itu yang dikonsumsi berasnya adalah 250 gram. Coba dalam 1 hari 250 gram, kalian kalikan dengan banyaknya penduduk 281 juta jiwa. Ya, coba dihitung. Aska langsung keluarkan kalkulator deh. Ya, 1 hari berapa ton? Ya ini kebutuhannya per hari itu 63.000 ton. Sak ton berapa truk, Cah? Sing bapak ibu petani biasanya lek sak sawah ngono kuwi kayak gitu itu panennya berapa ton? Nah, satu petani itu panennya 3 sampai 5 ton. Berapa truk? Nis. 2 truk yang biasa itu ya, yang kuning itu. Oh ya. Ya itu ya. Satu petani itu hanya bisa memanen sekitar 3 sampai 5 ton. Itu masa tanamnya berapa kalau padi? 3 bulan. Ya, 3 bulan hanya bisa menghasilkan 3 sampai 5 ton. Padahal 1 hari aja itu butuhnya 63.000 ton. Bagaimana kalau 1 tahun? Ayo, banyak, ya kan? Banyak. Terus sekarang kalian bandingkan dengan jumlah penduduk, dengan luas sawah yang ada di Indonesia ya. Nanti kita akan diskusi masalah itu. Nah, yang pertama, apakah pertumbuhan penduduk pada tahun mendatang dapat diprediksi? Kira-kira bisa diprediksi apa enggak? Bisa ya. Terus yang kedua, apakah pertumbuhan penduduk mengikuti pola tertentu? Bisa jadi. Oke. Yang ketiga, dapatkah kita menekan angka pertumbuhan penduduk? Bisa ditekan apa enggak? Angka kelahiran. Bisa. Biasanya pakai apa program pemerintah itu? 2 anak cukup. Ya, oke. Berarti Bu Vina sudah tidak bisa nambah ya? Nah, sudah 2. Oke, apakah dampak laju pertumbuhan penduduk di masa depan? Yang terakhir, bagaimana ketahanan pangan Indonesia dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk di Indonesia? Dan nanti kalian bandingkan laju pertumbuhan penduduk dan ketahanan pangan itu sebanding atau tidak? Harusnya sebanding atau tidak harusnya? Harusnya sebanding karena semua kan ingin makan nasi toh? Iya, nggak ingin puasa terus toh? Nah, itu ya. Oke. Nah, sekarang kalian berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Itu pembagian kelompok, nanti saya bagi LKPD-nya. Sekarang silakan kalian duduk dengan kelompoknya masing-masing, kita akan berdiskusi tentang problem yang tadi. Ya, ini pembagian kelompoknya. Silakan dikondisikan tempat duduknya sesuai dengan kelompoknya masing-masing.
Silakan ya, satu kelompok satu. Minta tolong ya. Sama, ini nggak masuk satu ya tadi ya. Sama-sama. Ini kelompok 9 ya. Oke, baik. Nah, silakan dibaca dulu 2-3 menit. Silakan dibaca dulu 2-3 menit. Saya beri kesempatan. Nah, setelah itu silakan didiskusikan. Di situ nanti kalian diminta untuk menentukan wilayah mana yang ingin kalian analisa, ya. Wilayah mana yang ingin kalian analisa, nanti kita tulis bersama di depan biar satu kelompok dengan kelompok yang lain tidak sama, ya. Kemudian kalian juga diskusikan nanti penyajian hasil diskusinya nanti berupa apa, gitu ya. Saya beri waktu 2-3 menit dulu diskusi awal. Tulis dulu identitasnya. Silakan didiskusikan. Wilayah mana anaknya? Ambil di wilayah mana? Jawa Tengah. Jawa Tengah, kenapa nggak Jawa Timur? Kayaknya tadi juga ada yang udah pakai. Oh, ada yang udah pakai. Ambil mana? Oh, ini. Iya. Ambil mana? Provinsi apa kabupaten? Provinsi mana? Kalimantan Tengah. Kamu pengen sama apa? Yang ada IKN-nya bukan? Iya, benar. Oh ya betul. Gaten? Kelompoknya Gaten? Kabupaten. Kabupaten mana? Kediri. Nah, cocok. Memang harus ada satu yang Kabupaten Kediri. Kelompok kamu ngambil Kabupaten Bekasi. Itu padat sekali ya. Sudah? Bisa Bu Vina tulis wilayahnya yang mana saja ini? Oke. Saya mulai dari kelompok 1 ya. Oh ya, nanti silakan disajikan hasil diskusinya itu bisa berupa PowerPoint, infografis, poster atau langsung ditulis di papan tulis juga enggak apa-apa, atau membuat alat peraga juga enggak apa-apa ya. Didiskusikan sekalian nanti hasilnya mau berupa apa. Kelompok 1 wilayahnya mana? DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta. Terus kelompok 2 Kediri. Oh, Kabupaten Kediri. Kelompok 3 Kalimantan Tengah. Kelompok 4 Jawa Tengah. Kelompok 5 Kota Madiun. Kota apa kabupaten? Kota. Kelompok 6 Banten, Provinsi Banten. Kelompok 7 Jawa Timur. Kelompok 8
Kabupaten Bekasi. Kelompok 9, Provinsi Bali. Sudah ya? Nah, sekarang kalian sudah duduk di kelompoknya masing-masing, ya. Silakan berbagi peran, ya. Jangan dikerjakan sendiri. Bu, ini LKPD-nya saya kerjakan sendiri loh, saya bisa. Jangan gitu ya. Nanti bekerja sama dengan temannya, silakan mengambil, mencari berbagai referensi. Boleh di YouTube, boleh di website, boleh di buku, terserah kalian. Silakan mencari referensi tentang banyaknya penduduk, tentang ketahanan pangan di wilayah tersebut ya. Waktu diskusi kita sekitar 20 menit cukup? Cukup. Oke, silakan dimulai. Gimana? Ada pertanyaan? Gak apa-apa, datanya dicari dari Google atau dari website. Oh boleh, kalau yang pengen menyajikan dari Canva silahkan. Kan ada yang punya Belajar ID toh. Nah ya silahkan pakai Canva, kemudian di-share sama temennya juga. Jadi ngeditnya nanti bisa bareng-bareng. Ya kalau laptopnya cuma satu, nanti bisa di-share sama teman-temannya, bantu ngedit pakai HP masing-masing ya. Sudah tersambung WiFi semua toh? Sudah. Mana? Gitu. Yang apa? User yang bawah tadi nggak bisa. Yang kedua? Gitu. Habis berarti ya? Bentar. Yang nomor 22? Iya, nomor 22. Sudah ketemu datanya? Sudah ketemu yang jumlah penduduk awal. Jumlah penduduk awalnya ya. Harus sama apa enggak? Ini antara nomor 1 sama nomor 2 tahunnya. Harus sama. Kenapa harus sama? Kenapa harus sama? Ya kan dibandingkan. Kalau membandingkan jumlah penduduk sama ketahanan pangannya kan harus sama. Kalau hari Senin ya hari Senin semua ya toh. Nah kesediaan pangan hari Selasa dibandingkan dengan jumlah penduduk hari Senin kan nggak bisa. Hari Selasa barangkali sudah ada kelahiran 1000 bayi atau gimana gitu kan ya. Jadi harus sama, tahunnya juga harus sama. Gitu ya. Provinsi Banten padat sekali ini. Gimana? Ada kesulitan? Kita mencari rata-ratanya itu habis ditambah, ini kan presentasinya itu ditambah semua baru dibagi jumlahnya ya Bu. Iya. Terus untuk desimalnya ini 1,18% per 100. Iya, dijadikan desimal dulu, dijumlah baru dibagi berapa tadi? Berapa tabelnya? 4 apa 5? 5 baru dibagi 5. Cari apa namanya persentasenya tadi gimana caranya? Berapa persen dari gitu kan ya tadi ya? Ini diambil dari mana? Dibagi sama 2000. Yang mana? Yang ini apa yang ini? Yang ini kebalik Bu. Oh, yang ini kebalik. Ya. Ini apa ini? Yang bawah. Berarti yang ini diperoleh dari mana? Tahun sebelumnya? Iya. Yang tidak tertulis di sini. Oh, gitu. Persentase, terus kalau dijadikan desimal tinggal per 100 gitu aja. Ya. TV Bu Vinata. Coba boleh.
Enggak apa-apa, kamu duduk dulu. Aku lewasan aja. Gimana? Dibuka kanvanya. Kanva apa? Pakai apa? Oh, kanva ya. Bisa wifi-nya? Nggak bisa? Yang pakai user yang tadi nggak bisa? Buka kanva yang baru. Datanya sudah dapat tadi? Jawa Timur? Sudah ya. Oh, yang pangan belum? Lanjutkan yang pangan. Oke. Mungkin dari 9 kelompok ada yang pengen mengerjakan di karton atau kertas manila. Kelompoknya siapa? Oh iya, ada 1. Sama kelompok berapa lagi? Ada lagi yang pengen mengerjakan di kertas karton? Kelompok? Oh iya. Sebentar, saya carikan. Nih, silakan. Nanti bisa ditambahi alat tulisnya ya. Sama kelompok kalian Jawa? Jawa Tengah. Oh ya, ini ya. Gimana? Ada kesulitan? Buka kanva yang baru. Datanya sudah dapat belum? Sudah. Ya. Oh ya, coba diisi dulu. Ini kan masih datanya toh, kan kalian belum mencari persentasenya. Nah, cara mencari persentasenya gimana? Mau tanya itu. Mau tanya. Ditulis dulu datanya dari itu berarti kan kalian ambil 5 tahun toh? Iya. Tahunnya yang kecil yang di atas no. Iya toh, kan dari tahun berapa? 2019, 20, 21, 22, 23. Ya kan? Kita kan melihat pertumbuhannya dari tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya itu dari tahun sebelumnya naik atau turun gitu. Ya. Ayo, kalian datanya sudah dapat? Sudah. Sudah ditulis di sini? Belum? Coba disalin dulu, nanti Bu Vina lihat persentasenya dapat berapa, itu sudah sesuai apa belum. Tuh, ya. Dikerjakan. Ini tuh yang kemarin ini kalau buat apa namanya? Kalian buat apa ini infografis? Iya. Warnanya jangan terlalu apa namanya rame ya. Jadi kontennya harus kelihatan jelas kontennya biar apa namanya yang disampaikan nanti ketika presentasi, ya kan? Ketika presentasi itu tidak tertutup sama gambar-gambar yang yang misalkan itu nggak ada itu nggak apa-apa, nggak ngaruh gitu loh. Ya kan teman-temannya kan akhirnya bingung itu gambar itu buat apa, gitu ya. Oke. Sudah? Yang bagian buat presentasi siapa? Wah, kepitingnya. Iya. Saya. Oh, bisa. Nggak kebalik kan ya ini? Kenapa kok nggak ngambil yang apa namanya tahunnya yang paling dekat dengan sekarang? Kalian kabupaten apa kota? Kelompok DIY. Nah, provinsi DIY. Kenapa nggak ngambil yang ini kan kalian ngambil 2008, 2009, 2010, 11, 12 gitu. Kenapa nggak ambil 5 tahun terakhir yang
23 sebelum 23, 5 tahun sebelum 23, 18, 19, 20, 21, 22. Kan paling dekat dengan ini toh. Karena kan situasinya faktor pertumbuhannya kan paling relevan daripada 10 tahun yang lalu. Iya kan? 10 tahun yang lalu kan ke kondisi ekosistemnya kan sudah berbeda dengan sekarang. Datanya kalau menurut saya lebih baik ngambil data yang paling dekat dengan tahun ini gitu. Ya, paham ya? Ya. Gimana? Nah. Ya itu tahu. Sudah ya. Ya, datanya sudah diperoleh. Dapat dari mana sumbernya? BSD. BSD coba badan. Data yang atas apa yang bawah? Oh, dari BPSD badan BPS apa BPSD? Badan Pusat Statistik Daerah. Nah. Coba Ibu Ina lihat carinya gimana tadi? BSD. BPSD ya. Coba tanya ke Bu Ina yang salah itu. Coba gimana? Ada yang ditanya? Nah, kayak kita diberitakan Bu ini salah atau tidak langkah-langkahnya? Coba deh. Rata-rata pertumbuhan penduduk jadi iya betul. Pertumbuhan itu pakai anu aja. P0 dikali 1 kok kali 1 itu kan pertumbuhan. Kalau pakai rumusnya ini nggak bisa pakai barisan biasa. P0 kali rasio pangkat N-1. Bisa pakai itu. Pakai itu aja. Berarti rumus pertumbuhannya pakai yang 1 dikali. Itu P0 sama dengan A toh, suku pertama dikali dengan rasio. R pangkat N-1. R-nya N-1-nya nanti apa? N-nya apa ya? Sama. Oh, enggak N ya. Kalau disitu kamu pakai PT berarti T-1. Ya, coba dibetulkan. Oh, tinggal diubah belakangnya. Coba dibetulkan. Oh, requestnya coba dibagikan. Yang punya, wah bisa ya? Di HP. Apa cuma satu Bu itu? Iya. Enggak bisa kok biasanya. Ditulis manual nggak pakai equation juga nggak apa-apa. Gimana? Nah, yang R-1 diganti. Kalau kalian T berarti ini rasionya toh 0,0199 pangkat T kurangi 1. Iya kan? Ya, coba diganti. Cepet ya. Dalam. Ya. Ini kan tidak cukup Bu. KPD-nya tidak cukup. Nah, ini apakah boleh dilihat di sini? Boleh di kertas, boleh nanti terus diorat-orat pakai catatan kalian sendiri, dipindah ke bahan presentasinya ya. Oke. Sudah jadi ininya lihat apa namanya dulu nih. Nah ini pakai ini aja kemarin enggak ini kelewatan pakai R pangkat N pinjam pulpennya. Ini harusnya pakai rasio, pakai rumusnya barisan deret tuh. A kali apa? Apa? Pangkat N-1. Nggak usah. Langsung itu aja. Jadi ini 0,7 ini
Pangkat R. N min 1 gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian mulainya ini kan 23 ya. 23. P0-nya ngambil 23. 23 itu suku pertama. 24, 25, 26. Misalkan ngambil 27 berarti suku kelima. Ya, dibetulkan. N yang pertama berarti 1 min 1. Oh ya, jadi ini tetap ya. 2 min 1 kan 1, tapi hasil akhirnya kan sama. Oh, jadi ini 1 terus ini hasilnya 0,0718. Gitu. Ya? Ya. Kita menjadikan ini 0,18. N1 kan adalah 0. Iya, tetap. Jadi yang 23 itu 1. 1 0. Pangkat 1. 0. Pangkat 1 kan hasil pangkat 0 itu hasilnya berapa? 1. Ya. 1 ya. Kan 24 ini pangkat 1 jadi Ya. terus yang 25 ini pangkat 2. Iya. Ini 3 Coba dibetulkan. Betulkan sudah tempel bawa double tip gak? Apa solasi itu nggak apa-apa? Itu ada solasi. Solasi ya kemarin bawa lem ya, pakai lem. Pakai solasi gak apa-apa. Tulisannya tapi kok cilik-cilik ya kayaknya. Tulisannya kecil-kecil ya. 12. Ya? Oh ya. Sudah selesai? Belum. Oh ya, saya tambah waktu 3 menit lagi. Baik ya. Sama, oh ya. Saya kelompok yang ini poster, ya. Ya. Tadi sudah dihitung sama teman-teman pakai yang 1 ditambah R pangkat D itu kalau diubah sama yang RT pangkat min 1 R pangkat D min 1 itu hasilnya beda. Oh gitu. Nah, berarti kalau tetap pakai itu, berarti rasionya ganti. Rasionya bukan yang 0,013, tapi rasionya 1 plus 0, nah itu jadikan rasio. Oh ya, paham ya? Ya. Ya. Betul. Sudah benar. Jadi rasionya nanti kan itu 1 plus, itu kan dari atas sampai bawah tetap toh 1 plus 0,013 sampai bawah. Nah, itu jadi rasio. Ya. Betul. Berarti itu pakai rumus yang tadi enggak apa-apa. Itu tahun 1656 itu dapat dari A-nya tahun berapa A-nya? Awalnya tahun 2018. Nah. Iya, 2018. Awalnya. Iya. A-nya tahun 2018.
18. Berarti kalau tahun 2023 dari tahun 2018 itu A-nya berapa? Dari 8. Kalau A-nya 2018. 2018, iya toh. Terus ini berarti suku pertama toh? Nah, suku pertama. Terus 19, 20, 21, 22, 23. Nah, 23 ini berarti suku berapa? 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu berarti mulainya suku ke-6. Oh, berarti Iya, tergantung A-nya itu mulainya dari mana. Gitu ya? Ya. Gimana? untuk mencari presentasi pertemuan berarti caranya dibagi sama cara. Iya. Ini dibagi ini dikali 100%. Iya. Ya. Jadi sama saja sama ya. Berarti produksi. Iya, sama. Sama, caranya sama. Pokoknya mencari laju pertumbuhannya. Gimana? Aman? Nah, punya kelompok kalian tadi, Bu Vina tanya, A-nya ini diambil dari mana? Tahun berapa? 2023. Betul, berarti ini suku pertama. Oh ya, yang kelompok tadi salah. Nah, ini benar, ini jadikan rasio berarti. Rasionya tadi itu didapat dari sampai pertumbuhan, harusnya itu yang ini, hasilnya beda, nggak usah tambah 1. Hasilnya berapa kalau kamu ngitung ini? Kalau pangkat 2. Nah, kalau ini itu Oh, nah. Akhirnya kan menurun banget toh. Ini tuh hanya hasil dari penambahannya saja. Paham enggak? Jadi, enggak keseluruhan. Jadi, misalkan tahun sebelumnya itu 100, nambahnya 10%. Kamu cuma ngitung 10%-nya aja. Belum ditambah 100. Ditambah 1, jadi tetap pakai ini. Jadi rasionya nanti pakai ini. Gitu. Udah sesuai. Tuh. Itu maksudnya tadi ya, gitu. Ya. Oke. Sudah ya? Oke, kita mulai presentasinya ya. Oke. Sudah selesai semua toh? Sudah. Kira-kira kelompok siapa yang ingin maju presentasi? 3 kelompok saja ya, karena keterbatasan waktu. Oh, hampir semuanya pengen. Yang angkat tangan duluan tadi kelompok. Kelompok berapa ini? Kelompok 4 ya, kelompok 4 dulu, silakan. Silakan maju. Pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Ya, dipegangi sama Rafiq, dibantu pegang boleh. Tulisannya kecil sekali ya. Oh, enggak apa-apa. Nanti dibantu dibacakan agak ke sini. Coba temannya diperhatikan dulu, mungkin agak hadap ke depan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok
Sebelumnya, perkenalkan saya Tiara Putri Nurfadila dari absen 34. Saya Anissa Jazra Ramadhani dari absen 7. Saya Falaisya Ramadhani dari absen 16. Saya Muhammad Abdullah Fadilah dari absen 28. Agak ke bawah nggak apa-apa, nggak kelihatan nanti ketampanannya. Pertama yaitu carilah data dari berbagai sumber terkait data pertumbuhan penduduk di wilayah Jawa Tengah pada periode waktu tertentu. Berdasarkan informasi yang kamu dapatkan di tabel berikut. Nah, di sini kita kan kelompok kami mencari wilayah Jawa Tengah. Dimulai dari tahun 2019, jumlah penduduknya adalah 34.718.242. Pertumbuhannya yaitu 227.369. Untuk presentasinya yaitu 0,65%. Untuk 2020 yaitu 36.516.35. Pertumbuhannya yaitu 7.797.881. Presentasinya yaitu 5,17%. Yang ketiga yaitu 2021, jumlah penduduknya yaitu 36.742.501. Pertumbuhannya 226.466. Presentasinya yaitu 0,62%. Untuk tahun keempat yaitu 2022. Nah, jumlah penduduknya yaitu 37.332.410. Untuk pertumbuhannya yaitu 289.909. Presentasinya 0,78%. Langsung aja. Nah, untuk mencari pertumbuhannya ini dengan cara contohnya aja yang langsung ya, 2019 ini didapatkan dari perselisihan antara 2020 dengan 2019 jumlah pertumbuhannya ya. Nah, untuk presentasinya ini yaitu 2019 ini 220 pertumbuhannya yaitu 227.369. Itu dibagi dengan 2018 jumlah penduduknya. Ya, yang sebelumnya. Nanti dikali dengan 100. Paham? Paham. Dan menghasilkan 0,65%. Gimana? Ada yang ditanyakan? Nomor 2 yaitu carilah data dari berbagai sumber terkait data produksi beras di wilayah Jawa Tengah pada periode waktu tertentu. Nah, ini sebenarnya caranya itu sama. Cuman kita tinggal berbeda apa? Datanya aja yang beda. Caranya sama. Langsung aja langsung beda. Jelaskan apa Bapak? Yaitu tentukan rata-rata tingkat pertumbuhan penduduk dan tingkat kebutuhan pangan dalam bentuk desimal dan persentase. Untuk caranya kalian tinggal nambahin semua persentase dari pertumbuhan penduduk. Setelah ditambahin itu tinggal dibagi 5. Soalnya tabelnya kan ada 5, jadi dibagi 5. Hasilnya untuk di sini 1,718%. Lanjut untuk pertumbuhan pangan. Pertumbuhan pangan caranya juga sama, tinggal tambahin semua presentasi dari tahun 2019 sampai tahun 2023 dan itu dibagi 5. Untuk hasilnya di sini 3,264%. Untuk desimalnya sendiri
Untuk tingkat pertumbuhan penduduk ada 0,011718. Yang pertumbuhan pangan 0,03264. Lanjut nomor 4 akan dijelaskan oleh saya sendiri, Tiara, bagaimana hubungan laju pertumbuhan penduduk dengan laju pertumbuhan kebutuhan pangan. Jadi hubungan laju pertumbuhan penduduk dengan laju pertumbuhan pangan ialah sangat erat. Jika laju pertumbuhan penduduk meningkat, namun laju pertumbuhan beras tidak meningkat atau tetap sama saja, tidak mengikuti laju pertumbuhan penduduk, maka akan dapat menyebabkan kekurangan pangan dan kekurangan gizi untuk wilayah Jawa Tengah. Lanjut nomor 5, bagaimana daya produksi beras dibanding dengan tingkat pertumbuhan penduduk berdasarkan data yang kamu peroleh. Jadi data yang kita peroleh menunjukkan hasil lebih banyak pertumbuhan penduduk daripada produksi beras yang dihasilkan. Jadi kesimpulannya, wilayah Jawa Tengah tidak kekurangan beras atau tidak kekurangan pangan. Lanjut nomor 6 akan dijelaskan oleh Tiara. Gunakan kata-kata pertumbuhan penduduk di atas untuk membuat rumus umum untuk populasi wilayah Jawa Tengah pada tahun tertentu. Tuliskan langkah-langkah yang kamu lakukan dalam penyusunan rumus umum. Untuk nomor 6, langkah pertamanya yaitu menentukan data awal. Untuk yang kedua, mengonversi persentase ke desimal. Yang ketiga, menentukan rumus umum. Dan yang keempat, menghitung populasi pada tahun tertentu. Untuk menghitung populasi pada tahun tertentu menggunakan rumus P dikali T sama dengan P0 kali 1 plus F buka kurung pangkat T. Untuk P kali T-nya sendiri populasi pada tahun ke-T, jadi T-nya itu tahun. Untuk yang P0 itu populasi awal. Yang R rata-rata pertumbuhan penduduk dalam desimal. Untuk yang T sendiri ini jumlah tahun setelah tahun dasar. Lanjut nomor 7 akan dijelaskan oleh Mbak Tata. Nah, tadi kan kita udah dikasih tahu rumusnya ya. Kita langsung aja menghitung. Rumusnya tadi kan P0 itu populasi awalnya. Nah, pada tahun dasarnya itu kita kan gunain tahun 2023 sebagai populasi awalnya. Langsung kita Masukkan dalam rumus 37.540.962 dikali dengan 1 ditambah R. R adalah rata-rata pertumbuhan penduduk, yaitu yang ini ya, 0,01718. Jadi langsung ditambah 0,01718 sama dengan yaitu 38. dipangkatkan terlebih dahulu Oh, ya. dengan tahunnya ya. Jadi ini untuk tahun yang pertama, jadi langsung 38.915.915,7. Untuk yang tahun berikutnya juga sama harusnya. Lanjut nomor 8 akan dijelaskan oleh Pak. Apakah nilai yang kamu peroleh realistis? Faktor apa yang mungkin mempengaruhi nilai tersebut? Jadi faktor yang mempengaruhi nilai realistis yaitu angka kelahiran dan angka kematian. Bisa juga migrasi. Ya, nomor 9 yaitu buatlah grafik dari data di atas dengan waktu pada suhu X dan populasi pada suhu Y. Ini ya grafiknya. Nah, lanjut kita nomor 10. Nomor 10 soalnya Bagaimana penggunaan bahasa untuk memodelkan pertumbuhan dapat membantu kita untuk prediksi dan berbandingan. Nah, yang pertama adalah prediksi. Dengan menggunakan barisan aritmatika atau geometri, kita bisa memprediksi nilai di masa depan berdasarkan pola yang ada. Yang kedua adalah perbandingan.
yaitu barisan yang memungkinkan kita untuk membandingkan pertumbuhan berbagai entitas. Misalnya, kita bisa membandingkan pertumbuhan jumlah penduduk dengan pertumbuhan pangan. Yang nomor 11. Menurutmu, apa dampak positif dan negatif dari pertumbuhan penduduk yang terus meningkat? Yang pertama yaitu positifnya. Ada peningkatan tenaga kerja. Yang kedua, pasar yang lebih besar. Dengan banyak konsumen, ada potensi untuk pasar yang lebih besar. Yang kedua dan negatif, yaitu kepadatan penduduk dan tekanan pada sumber daya. Nomor 12. Bayangkan, kamu adalah seorang anggota pemerintah daerah. Berikan saran terkait hal-hal yang dapat dilakukan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk di Indonesia dan meningkatkan ketahanan pangan. Jadi untuk menekan laju pertumbuhan penduduk kita dapat yang pertama edukasi keluarga berencana, yang kedua pendidikan perempuan, yang ketiga pemberdayaan ekonomi, dan yang terakhir kampanye kesadaran. Dari presentasi tahun tersebut ada yang ditanyakan? Silakan, ada yang bertanya? Oh ya, 2 orang. Silakan. Baik, silakan Anissa. Iya. Jadi pertanyaannya, apakah ada aplikasi barisan geometri selain untuk menghitung pertumbuhan penduduk yang ada di Indonesia? Yang masih umum. Ya, pertanyaan diterima. Terima kasih. Ya, lanjut. Gimana? Menurut kalian, apakah data prediksi yang telah kalian hitung selama 5 tahun ke depan akan sesuai atau bahkan bisa saja akan menurun? Dan sebutkan dampak negatif dan positif jika populasi penduduk di Indonesia menurun. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Berikan kami waktu sekitar 5 menit untuk mendiskusikan jawaban. 2 menit aja ya. Ya. Ya, diskusi dulu sebentar. Sudah cukup? Oh, ternyata lebih cepat. Lebih cepat dari 2 menit ya. Silahkan dijawab. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari yang terlebih dahulu. Untuk pertanyaannya tadi, apakah ada penerapan dari barisan geometri ini selain untuk pertumbuhan penduduk yang masih umum kita ketahui betul? Oke, jadi untuk jawabannya sendiri, geometri dapat digunakan untuk melihat skala besar dan dapat juga digunakan untuk melihat pertumbuhan bakteri seperti materi yang sebelumnya. Untuk pertanyaan dari Kirana akan dijawab oleh Kak Tata. Soalnya, menurut kalian apakah data prediksi yang telah kalian hitung selama 5 tahun ke depan akan sesuai atau bahkan akan menurun, dan sebutkan dampak negatif dan positif jika populasi penduduk menurun. Nah, bisa jadi ya, hasil prediksi bisa saja sesuai, namun ada pula kemungkinan penyimpangan jika terjadi hal-hal di luar perkiraan. Nah, untuk dampak positifnya yaitu pengurangan tekanan SPA, penurunan kematian, dan peningkatan kualitas hidup. Untuk negatifnya yaitu penurunan angka kerja, beban lebih pada generasi muda, dan stagnasi ekonomi. Sudah? Oh, sudah cukup. Sudah cukup. Kalau sudah cukup boleh ditutup. Terima kasih. Untuk sebelumnya mohon maaf bila ada salah kata dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Oke, satu kelompok lagi ya, karena waktunya terbatas. Siapa lagi? Satu kelompok lagi yang ingin mempresentasikan hasilnya?
Ya, silakan. Kelompok 6? Oh ya, silakan. Oh, kelompok 2. Kelompok 2 ya. Silakan. Sudah dikirim filenya tadi? Mungkin bisa dikirim ke Google Drive. Linknya saja enggak apa-apa, linknya saja. Sudah? Oke, sudah ya. Saya cek dulu. Yang ini betul kelompok 2 ya. Betul ya. Sebentar, masih loading. Waktu presentasi 10 menit ya. Ini bisa dipakai ini. Ini yang lanjut ya. Oh, enggak apa-apa. Baik, sebelum saya mulai presentasi dari kelompok kami, izinkan saya untuk Perkenalkan diri dulu ya. pantun. Oh, pantun dulu. Biar nggak ngantuk ya. Kecil bon literasi. Cakep. Jalan-jalan di labirin. Cakep. Sebelum kami memulai presentasi, selamat pagi para hadirin. Yeay, tepuk tangan. Oke, silakan dimulai. Baik, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan dari hasil diskusi kami. Sebelum memulai, izinkan kami memperkenalkan diri karena tak kenal maka sayang. Ya, tak kenal maka tak sayang. Dalam gitu. Siapa yang tadi bilang sayang? Dimulai dari sebelah kiri kanan. Perkenalkan, nama saya Almalia Lufikiran Pratiwi, biasa dipanggil Alma dari absen kelas 4. Perkenalkan, saya Candy Widya Pramudara Dharma, biasa dipanggil Candy dari absen 11. Perkenalkan, saya Muhammad Fatih. Saya Bupati dari absen 26. Kenalkan, nama saya Kevin dan Monsuri Bowo, saya dipanggil Kapten dari absen 20. Siap belum? Oke. Yang pertama, yaitu data pertumbuhan penduduk di wilayah sendiri mulai dari tahun 2018 sampai dengan 2022. Nah, pada tahun pertama yaitu jumlah penduduknya ada 1.568.113. Lalu yang tahun 2019 ada jumlah penduduknya ada 1.574.252. Pertumbuhan penduduk ada 6.139 dan presentasinya kurang lebih 0,39%. Lalu yang 2020 yaitu jumlah penduduknya 1.635.294 dan pertumbuhan penduduknya 61.042 dan presentasenya 3,87%. Lalu 2021 akan dijelaskan oleh ya, yang tahun 2021 jumlah penduduknya 1.644.400, sedangkan pertumbuhan penduduknya 9.106 dan presentasi tingkat pertumbuhannya kurang lebih 0,55%. Lalu pada tahun 2022 jumlah
Penduduknya 1.656.020. Pertumbuhan penduduknya 11.620. Persentase tingkat pertumbuhannya kurang lebih 0,70%. Lanjut ke soal nomor 2. Adalah kedua, yaitu tentang data pertumbuhan produksi beras di wilayah Kediri pada tahun 2019 sampai dengan 2023. Yang pertama, pada tahun 2018 jumlah produksi beras per tonnya 128.008,21. Lalu 2019 ada 124.675. Pertumbuhan produksi berasnya 3.335,46 dengan presentasi tingkat pertumbuhannya 2,60%. Lalu 2020 yaitu jumlah produksi berasnya 114.457,39 dengan pertumbuhan produksi berasnya minus 10.215,36 dengan presentasi tingkat pertumbuhan minus 8,9%. Lalu 2021 yaitu jumlah produksi berasnya 97.499,45 dan pertumbuhan produksi berasnya minus 16.957,94 dan presentasi tingkat pertumbuhannya minus 0,14%. Yang terakhir yaitu tahun 2022 yaitu 105.976,9 dengan pertumbuhan produksi berasnya 8.475,09 dan presentasi tingkat pertumbuhannya yaitu 8,69%. Baik, ini adalah soal nomor 3, yaitu tentukan rata-rata tingkat pertumbuhan penduduk dan tingkat kebutuhan pangan dalam bentuk desimal dan persentase yang akan dijawab oleh Fatih. Jadi untuk menentukan nilai desimal dan persentasenya, kita ambil data tabel yang 2019 sampai 2022. Nah, yang pertumbuhan kita tambah dari data 2019 sampai 2022, nanti dibagi 4 sesuai dengan tabelnya. Demikian juga dengan persentase tingkat pertumbuhannya. Selanjutnya yaitu nomor 4, yaitu bagaimana daya produksi beras dibanding dengan tingkat pertumbuhan penduduk berdasarkan data yang kamu peroleh. Jawabannya akan dijelaskan oleh Gatek. Dapat hubungan negatif antara laju pertumbuhan penduduk dan laju pertumbuhan kebutuhan pangan. Pertumbuhan penduduk yang tinggi menyebabkan meningkatnya kebutuhan pangan, tetapi produksi beras cenderung menurun yang bisa menyebabkan kekurangan pangan. Nah, selanjutnya yaitu nomor 5. Bagaimana daya produksi beras dibanding dengan tingkat pertumbuhan? Nah, yaitu jawabannya pertumbuhan penduduk per tahun lebih tinggi dibandingkan dengan produksi beras yang menunjukkan tren penurunan. Lanjut, yaitu soal nomor ke-6. Gunakan rata-rata pertumbuhan penduduk di atas untuk membuat rumus umum. Jadi, jawabannya akan dijelaskan oleh Fatih. Di rumus umumnya, kita masukkan nilai-nilai yang tadi ke dalam rumus yang nomor 2 ini. Nanti hasilnya sana saja. Nah, seperti ini. Akan seperti ini. Nah, ini untuk menjawab soal nomor 7. Selanjutnya, yaitu apakah nilai yang kamu peroleh realistis? Gimana teman-teman? Nilai yang diperoleh mungkin kita sebutnya realistis karena tidak mempertimbangkan faktor-faktor eksternal seperti inflasi, kebijakan pemerintah, dan perubahan dalam pemerintahan. Oke. Lanjut nomor 9, yaitu buatlah grafik dari data di atas. Ini dia grafiknya teman-teman. Oke, lanjut. Soal 9.
Bagaimana penggunaan barisan untuk memodalkan pertumbuhan dapat membantu kita untuk prediksi dan perbandingan. Nah, jawabannya itu model barisan dapat membantu memprediksi pertumbuhan dengan menyediakan rumus yang jelas. Baik. Selanjutnya nomor 11. Menurutmu apa dampak positif dan negatif pertumbuhan penduduk yang terus meningkat? Dampak positifnya yaitu pertumbuhan tenaga kerja, meningkatkan inovasi dan kreativitas. Dan dampak negatifnya adalah tekanan pada sumber daya alam dan lingkungan, meningkatkan kemiskinan dan ketidakstabilan sosial. Bayangkan kamu adalah seorang anggota pemerintah daerah dengan saran terkait hal-hal yang dapat dilakukan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk di Indonesia dan meningkatkan ketahanan pangan. Nah, jawabannya itu ada 4. Yang pertama edukasi, inovasi pertanian, kebijakan pangan, dan juga pembangunan infrastruktur. Baik, sampai di sini sekian dari presentasi kami. Apa ada yang ditanyakan? Ada yang bertanya? Oh ya, 2 anak. Oke, silahkan. Depan dulu apa belakang dulu, Amalia? Oh, depan dulu. Misal dulu. Pertanyaannya adalah mengapa jumlah produksi beras pada tahun 2020 menurun? Baik, terima kasih. Selanjutnya, Kelompok 2 kan untuk sumber pangannya kurang ya? ya, Nah, dibandingkan dengan tingkat kebutuhannya, untuk mencapai agar sumber pangan tercukupi, kira-kira persentasenya harus tambah berapa? terima kasih. Terima kasih sudah memberikan pertanyaan pada kelompok kami. Izinkan kami untuk menjawab pertanyaan kami sekitar 3 menit. Silahkan diskusi 3 menit. Sudah? Oke, cepat sekali. Pak, Endal. Lanjut. Baik, kami sudah selesai menyelesaikan dan memecahkan masalah yang akan kita selesaikan pertama dari pertanyaan pertama yaitu dari Iksa. Tapi pertanyaannya mengapa jumlah produksi beras pada tahun 2020 menurun ya? Nah, beberapa faktor yang dapat menyebabkan penurunan produksi padi antara lain yaitu kekeringan berkepanjangan, ketersediaan yang tidak mencukupi, serangan hama, kondisi tanah, perubahan cuaca, ini dan cara budidaya kopi. Selanjutnya pertanyaan dari pertama Akan dijawab oleh Aditya. Ini untuk mencukupi kebutuhan makan sesuai dengan pertumbuhan penduduk, produksi beras harus meningkat sekitar 5,98% per tahun. Banyak ya. Silahkan lanjutkan. Sudah cukup? Oke. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila kami ada salah kata juga jawaban. Kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Mungkin ada yang ingin memberi komentar tentang 2 kelompok yang sudah presentasi tadi? Ya, saya beri beberapa masukan ya untuk kelompok 6 dan kelompok kelompok 4 dan kelompok 2 ya. Yang pertama untuk kelompok 4 untuk tampilannya ya terlalu kecil sepertinya ya, terbaca atau tidak? Tidak. Bu Vina sebenarnya siap karton banyak tadi. Kalau kamu mau nambah karton lagi bisa. Jadi tulisannya mungkin agak besar, cuma nanti mungkin agak lebih banyak kartonnya tidak apa-apa. Gitu ya kalau mau tampilannya. Kemudian tentang kontennya, tentang isinya sudah baik ya, sudah baik sekali. Jadi tadi Provinsi Jawa Tengah
sudah bisa memenuhi kebutuhan pangan masyarakat di Jawa Tengah, penduduk di Jawa Tengah. Oke. Yang kedua, untuk Kabupaten Kediri. Yang pertama tadi ya, untuk tampilannya sudah baik. Tadi tapi saya saya lihat itu ada beberapa. Kalau tampilannya kelompok 2 sudah baik, jadi kontennya itu terlihat dengan jelas ya, yang disampaikan itu apa, itu terlihat dengan jelas. Nah, ini ya, tidak terlalu banyak aksesoris, tapi isinya jelas tersampaikan. Nah, tadi saya melihat beberapa, itu masih ada banyak background yang mungkin harus diperbaiki ya. Jadi nanti kalau pada saat pengumpulan silahkan dievaluasi lagi hasil karyanya. Kalau memang backgroundnya mengganggu konten, silahkan dikurangi saja ya. Yang jelas itu pokoknya kontennya yang akan disampaikan itu lebih ditonjolkan seperti itu. Nah kemudian yang ini. Nah, Bu Vina ingin tanya untuk kelompok 2. 1656 ini harusnya kan A ya, suku pertama ya. Suku pertama. Suku pertamanya ini ambil dari tahun keberapa? 2022. Oke. Udah ya. Oke, ada tambahan lagi mungkin? Tidak ada. Sudah cukup. Mari kita lanjutkan. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing terlebih dahulu. Sudah siap? Mungkin laptopnya agak dipinggirkan dulu biar tidak mengganggu akses kalian menulis. Baik. Langkah selanjutnya, ini kita kuis dulu ya, sedikit ya. Nah ya, ada 3 pertanyaan. Silakan dalam waktu 5 menit dijawab semua. Oh salah. Bisa enggak 5 menit 3 soal? Silakan pilih salah 1 soal saja. Habis. Nanti yang sisa kelebihan. Oh ya. Silakan pilih salah 1 soal saja yang menurut kalian paling bisa kalian kerjakan. Ada sisa di depan? Oh, yang belum dapat tadi siapa? Nih. 2 aja. Ini. 5 menit ya. Pilih salah 1 soal saja yang menurut kalian paling bisa kalian kerjakan. Tidak perlu ditulis ulang soalnya. Di situ sudah saya fasilitasi. Silakan ditulis apa-apa saja yang diketahui, dibuat modelnya, dicari solusinya. Lima menit. Nah, 7. Jangan lupa ya, ditulis nama, kelas,
Nomor absen, identitas, jangan lupa, jangan sampai tertinggal. Waktunya hanya 5 menit, sudah berjalan 2 menit. Jangan lupa ya ditulis soalnya nomor berapa. Ya, biar Bu Vina tahu jawaban nomor berapa itu soalnya. Kan tidak semua dijawab. Ditulis gede di pojok kanan. Iya nggak apa? Satu menit lagi. Oke, sudah cukup ya. Silahkan dikumpulkan ke baris paling kiri dan kanan. Di depannya Bu Vina. Ayo, silakan. Ayo, silakan dikumpulkan. Saya ambil dari belakang ya. Oke. Silakan. Gak apa-apa. Ayo, loh, udah selesai itu malam. Iya. Gak apa-apa. Oke. Silakan dikumpulkan. Oke. Sudah. Ayo, Resa. Oke. Oh iya. Gak apa-apa. Oke, baik. Kita sudah di penghujung pembelajaran. Terakhir kita masuk ke refleksi. Nah, silakan di-scan, silakan diisi. Oh, lewat. Oke. Oke, sudah? Sudah, silakan diisi. Dengan cepat ya. Apa? Oh, belum scan. Ya, boleh. Sudah. Loh, ini. Ulang, oke. Nggak usah langsung.
Ini ya hasilnya ya. Nah, sudah banyak mengisi. Seru, menegangkan. Kenapa menegangkan? Karena mengerjakan kuisnya cuma 5 menit ya. Oke, belajar deret geometri. Oke. Sudah mengisi semua? Lucu-lucu ya. Geometrinya panas itu. Oke, cukup. Oke. Sebelum saya mengakhiri pembelajaran hari ini kita belajar apa? Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Anissa. Jadi hari ini kita belajar tentang aplikasi barisan dan deret geometri pada pertumbuhan penduduk di beberapa wilayah Indonesia. Oh iya, oke. Berarti pertumbuhan penduduk polanya bisa kita cari, kita bisa gunakan dengan menggunakan pola barisan dan deret geometri. Ada lagi? Satu lagi? Ya, Reva? Dan juga laju pertumbuhan kebutuhan pangan yang saling terkait dan juga saling mempengaruhi satu sama lain. Untuk mencapai suatu ketahanan pangan, penting untuk kita memastikan bahwa kebutuhan produksi beras itu sejalan dengan pertumbuhan penduduk, dengan mempertimbangkan faktor lain yang mempengaruhi permintaan. Oke, tepuk tangan untuk dua teman kita ya. Jadi langkah sederhana yang bisa kita ambil karena pertumbuhan pangan itu sangat penting, makanan itu sangat penting. Jadi jangan buang-buang makanan, jangan buang-buang nasi. Oke, demikian pembelajaran matematika kita hari ini. Seru apa tidak? Bu Vina, mohon maaf bila ada salah. Sebelumnya kita tutup dengan berdoa sebentar. Keten silakan ditutup. Baik semuanya, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita juga berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Bu Vina akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Vina. Sama-sama. Selesai.